Hai guys, jumpa lagi bersama saya Cynthia Dewi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memindah tunas anggrek. Nah, seperti yang ada pada video ini anggrek saya banyak sekali tunasnya. Nah, sebelum memulai, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, tolong like dan subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan ini langkah yang pertama, kita lakukan pemisahan tunas anggrek pada batangnya. Ya, ini tunas-tunas anggreknya kita pisahkan dulu. Seperti ini. Kalau agak kesulitan, kalian bisa menggunakan bantuan gunting atau pisau. Nah, ini saya pilih dulu tunas-tunas anggrek yang sudah cukup untuk dipindah. Jadi yang sudah cukup besar. Jadi kalau masih kecil saya akan biarkan dulu tumbuh pada batangnya. Ya, ini agak susah ya teman-teman. Tapi karena pisau saya, gunting saya agak jauh letaknya dari saya paksakan saja. Ya. Dan ini lagi satu. Jadi teman-teman, setelah kita pisahkan dari batangnya ini, nanti kita akan rendam dulu menggunakan vitamin B-1 selama kurang lebih 10-15 menitan. Nah, itu sambil menunggu tunas anggreknya direndam, sekarang saya mau menyiapkan stand untuk anggreknya. Nah, ini untuk stand saya gunakan batang kayu yang sudah tua, yang sudah mati. Jadi ini kita bersihkan dulu biar terhindar dari parasit-parasit. Kita gosok semua biar bersih. Nah, ini saya mau percepat videonya. Nah, itu sudah bersih stand anggreknya, saya sampingkan dulu dan sekarang saya mau buat media untuk anggreknya. Nah, untuk media saya gunakan sabut kelapa. Nah, jika kalian punya mousse, kalian juga bisa gunakan mousse, tapi jika tidak ada mousse, kita gunakan sabut kelapa, nggak apa-apa. Untuk sabut kelapanya ini saya gunakan bagian dalamnya saja. Ya, segini saja cukup teman-teman. Nah, sekarang kita ini suwir-suwir dulu seperti ini supaya lembut. Supaya mudah dibentuk nantinya. Lakukan seperti ini, kalau di tempat saya bilangnya ini suwir-suwir saja. Nah, ini sudah cukup teman-teman dan sekarang kita akan membungkus anggreknya. Nah, ini kita bungkus bagian bawah, bagian akarnya, tapi jangan semua akarnya dibungkus, biarkan terlihat sedikit. Supaya bisa mendapatkan sirkulasi udara, supaya tidak mudah busuk. Dan akarnya pun cepat tumbuh kalau dengan cara seperti ini. Ya, kita lilit-lilitkan saja teman-teman, aturlah sedemikian rupa. Dan sekarang saya gunakan benang untuk mengikat. Ini supaya medianya tidak mudah lepas. Kita lilit-lilitkan saja seperti ini. Ya, sudah cukup. Sekarang kita akan simpulkan. Nah, sekarang saya mau rapikan dulu. Ini gunting-gunting bagian yang lewat-lewat. Supaya terlihat lebih estetik. Lebih cantik. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman.
Ya, bisa diperhatikan dan lakukan berulang sampai tunas anggreknya habis. Nah, ini sudah selesai teman-teman, dan sekarang kita tinggal tempelkan saja pada stand yang sudah kita siapkan. Ini sudah cantik-cantik sekali teman-teman. Nah, ini langkah terakhir, kita akan tempelkan pada standnya teman-teman. Nah, ini tinggal kita tempelkan seperti ini, dan saya menggunakan paku sebagai pengunci biar bisa menempel. Ya, tinggal tusukkan saja seperti ini. Kita ketok sedikit biar lebih kuat. Nah, ini untuk jaraknya kalian bisa atur sendiri sesuka kalian. Ya, ini saya letakkan seperti ini saja. Nah, biasanya teman-teman kalau anggrek yang baru dipindah itu jangan langsung ditaruh di bawah sinar matahari. Maksudnya terkena langsung paparan sinar matahari. Sebaiknya diletakkan dulu di tempat yang sejuk. Biarkan dulu dia beradaptasi selama beberapa hari. Nah, setelah terlihat mulai tumbuh, baru kita pindahkan ke tempat yang ada sinarnya. Karena tanaman anggrek ini memang butuh sinar matahari yang cukup. Begitu pula dengan sirkulasi udaranya juga harus memadai. Karena tanaman anggrek ini merupakan tanaman yang outdoor sebenarnya, bukan indoor. Jadi sinar matahari yang harus cukup dan juga sirkulasi udaranya harus cukup. Ya, ini kita atur aja sedemikian rupa teman-teman. Jika kalian tidak punya stand kayu seperti ini, kalian juga bisa menaruhnya langsung di dalam pot. Yang penting tepat perawatannya, nanti dia akan tumbuh. Ya, ini yang terakhir teman-teman. Ini yang paling kecil. Ya, kita letakkan di sebelah sini aja. Ya, ini sudah selesai teman-teman. Ya, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, sangat menarik teman-teman. Nah, selanjutnya ini letakkan di tempat yang sejuk, yang teduh, dan jangan lupa untuk disiram. Ya, sampai di sini dulu video dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye.